Oke, boleh dibuka Alina. Oh iya, gitu aku. Ya udah nggak apa. Oke, selamat malam semuanya. Semuanya ya. Terima kasih udah datang ke tutor hari ini. Terima kasih juga buat Kak Tofel udah bersedia menjadi penutor buat tutor Sintas hari ini. Mungkin biar tutornya berkah, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dan masing-masing dimulai. Doa dicukupkan. Mungkin udah pembukaannya segitu aja. Aku persilakan buat Kak Tofel untuk memulai. Masih banyak. Semangat. Oke, makasih Alina. Jadi perkenalkan lagi, aku Christopher Angelo dari Himatika Uda 1. Ini memberikan tutorial terkait materi model kesintasan pada malam hari. Mungkin aku startnya bahas review-review kali ya sebelum masuk ke latihan soal. Ya, aku sih untuk. Jadi mungkin aku bakal bahas dulu untuk PPT-nya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa dikasih di kolom chat. Semoga saya bisa jawab juga. Oke, dari PPT pertama yaitu pengantar model kesintasan itu seperti apa. Kira-kira yang dipelajari itu menyangkut usia dan kebiasaan hidup dan pola kebiasaan hidupnya ya. Jadi secara logika kesintasan dari seseorang yang sehat dengan seseorang mungkin perokok aktif itu pasti beda ya kesintasannya. Istilahnya itu lebih lebih mudah meninggal seseorang yang merupakan perokok aktif. Secara logikanya seperti itu. Lalu untuk metode statistiknya yaitu menggunakan distribusi dari perubahan acak dan metode penaksiran parameter model. Ya, terus kita ada data lama hidup manusia dan peluang hidupnya, itu yang paling penting. Penaksiran waktu terjadinya kematian, bisa dari grup atau individual. Serta ada faktor-faktor yang berpengaruh besar pada daya tahan dari survivor. Ini aplikasinya aku skip dulu. Untuk pemanfaatan model kesintasan, ini sebetulnya itu bagi aktuaria, kita tuh paling penting banget soalnya buat tentuin besar dari premi produk asuransi. Kenapa seperti itu? Mungkin aku kasih sebuah contoh ilustrasi ya. Kalau misalkan kita melakukan pembayaran premi gitu kan. Pembayaran preminya dilakukan sampai masa akhir hidup seseorang. Itu kan pengaruh banget ya kalau misalkan umurnya 70 sama umur sekitar 80, itu kan misalkan akhir usianya di 120 tahun. Kunci. Ya, kenapa Nina? Maaf Kak, ke on keh. Oh ya, oke. Nah, jadi secara logika bagi orang yang umur 70, mereka tuh masih punya kesempatan banyak untuk membayar premi ya sampai umur 120. Sedangkan untuk orang yang umur 80, premi yang bisa dibayarkan itu cuma sedikit. Secara logika seperti itu. Jadi makanya kita menentukan ini untuk mengikuti besar dari tarif premi karena kan premi yang dibayarkan dari umur 70 pasti lebih besar dibandingkan umur 80. Lebih banyak lah yang bisa didapatkan. Lalu untuk menghitung cadangan dan perusahaan yang harus disiapkan ketika terjadi kerugian. Kerugian itu misalkan ketika seseorang tersebut meninggal, kita kan harus bayar produk kayak uang pertanggungjawaban untuk asuransinya. Mungkin sekitar itu ya yang gue bisa kasih. Untuk model kesintasan sendiri ada ilmu statistika, terutama metode penaksiran parameter, ini nanti bakal diajarin di StatMath juga. Lalu untuk kesintasan teori yang umum itu ada uniform, eksponensial, Gompertz, Makeham, dan Weibull. Ini yang bakal sering dipakai untuk kesintasan. Lalu untuk beberapa metode ada penaksirannya. Dan harus perhatikan ini studi desain, prosedur penaksiran estimasi, dan asumsi-asumsi aktuaria yang telah digunakan. Jadi ini masuk ya, studi desain ya. Ini biasanya sih tanyanya definisi perbedaan sih, tapi nggak pernah dimasukin. Mungkin hafalin di pengertiannya aja gitu ya. Kalau misalkan dari cost sectional study itu, dia tuh kayak ngumpulin data itu di satu waktu gitu. Misalkan ada grup A, grup B, grup C, dan dia tuh kayak analisisnya di suatu waktu tertentu, misalkan di tahun 1940 gitu kan, dia langsung ada analisis untuk satu kelompok orang dan kelompoknya itu beda-beda. Makanya kalau lihat kan ada yang warna hijau, yang warna biru, dan warna merah kan di sini. Lalu untuk yang longitudinal, nah ini longitudinal hafalinnya di longnya aja sih. Long itu artinya ya waktunya lama gitu kan.
karena dia tuh dari satu grup kohort yang sama. Misalkan nih ada 1.000 orang gitu kan, 1.000 bayi baru lahir, 1.000 bayi ini baru lahir. Nah, lalu dari bayi ini diteliti terus-terusan, dilihat terus, dianalisis keadaannya sampai meninggal semua. Itu contoh dari longitudinal. Karena dia kan kayak long banget. Jadi otomatis secara nggak langsung dia butuh biaya mahal. Soalnya kan berlangsungnya bisa kayak 80 tahun sampai kalau semua meninggal kan 120 tahun ya. Itu waktu yang cukup lama. Jadi ini bisa dilihat tadi udah penjelasanku dari sampel. Jadi sampelnya tetap sama, orangnya tetap sama, nggak ada berubah. Kalau yang ini ya kalau misalkan tahunnya berubah ya orangnya diambil biasanya berubah gitu. Dan ini biasanya waktunya juga terus berjalan ya. Jadi waktu berjalan dia tetap kayak analisis orangnya gitu. Lalu untuk yang ini snapshot dia cuma ngambil dari satu time frame aja, misalkan waktu sekarang gitu kan. Dan lain-lain. Contoh perbedaannya sih kayak gitu secara logikanya. Untuk sekuensial ini dia tuh gabungan antara longitudinal dan cross sectional ya, jadi bisa dibayangin. Ini untuk aplikasi aku nggak bakal bahas. Ada metode penaksiran parameter, ini metode itu ada dua, yaitu metode moment dan likelihood biasanya sih dipakai. Kalau fungsi distribusi agak jarang, cuman ada. Kalau misalkan momen itu menyamakan antara momen populasi dan momen sampel. Jadi momen populasi yang pakai ini ya, ekspektasi, bentar, ekspektasi E pangkat TX yang kalian udah dapat dari TP ya, terus kayak gitu. Nah untuk likelihood, fungsi likelihood maksimum ini tuh pakai turunan, yang pakai fungsi likelihoodnya dibuat dulu. Ini tuh perkalian dari apa? Tapi biasanya pakai dilearnin dulu dari fungsi peluangnya. Ini fungsi peluangnya ya, misalkan anggap aja ini binomial gitu kan, berarti kan NCR R pangkat X, bentar, Q pangkat P pangkat X, ini Q pangkat M min X. Nah ini nanti X-nya XI, jadi dia bakal ngali-ngali terus dikaliin sebanyak N gitu kan, N sampel gitu kan. Terus dilearnin dia berubah jadi sigma, sama juga isinya, lalu kita pakai dolen dari fungsi likelihood-nya, dapat X, nanti dapat apa gitu, itu sama dengan ini 0, kita cari yang penaksiran maksimumnya, likelihood maksimum. Jadi makanya dia bilangnya likelihood maksimum tuh kita bentuk fungsi likelihood, cari maksimumnya, udah. Itu aja sih sebetulnya. Lalu untuk kuadrat kecil ya least square meminimumkan galat kuadrat, dan galat itu merupakan selisih observasi dan fungsi teoritisnya. Jadi ya secara gambarannya, sorry ini agak jelek ya gambarku ya. Misalkan fungsi teoritisnya gini kan, ini titik-titiknya gitu. Ya udah galatnya tuh ini yang sama ini sama ini galatnya yang ada di datanya. Oke. Ya, sorry, ada pertanyaan. Oke, aku lanjut ya. Untuk asumsi aktuaria, aku skip karena memang bisa di skip. Lalu untuk pubacak yang diamati, ini ada pubacak usia ya. Pubacak usia ini yang kita sebut biasanya itu, bentar mana ini? Pubacak usia seseorang ini kan ada kelahiran, karena tidak diketahui pasti kan. Lalu untuk umurnya juga bergantung pada gaya hidup yang pada peristiwa acak. Dan pada model survival ini, usia hidup seseorang berusia X itu diperhatikan, dan biasanya modelnya itu pakai TX. Jadi kalau aku biasanya notasinya pakai itu, yang aku pakai itu mana? Aku nulisnya biasanya TX sih. Jadi TX ini definisinya sebetulnya itu future lifetime dari hidup seseorang. Jadi kayak pubacak usia umur seseorang gitu kan. Apakah dia bisa bertahan atau tidak nantinya dengan menggunakan fungsi distribusi dan fungsi kesintasan. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan tulisan kayak TX ini berarti future lifetime untuk seseorang yang berusia X gitu kan. Karena future kita jadi nggak tahu, makanya kita asumsikan dia itu pembaca. Logika dasarnya sampai ke situ. Oke, aman ya? Ini beberapa udah aku Kak Toval, sorry ya, motong. Pada kenapa? request langsung ke bab 4. Mau langsung ke bab 4.
estimasi Iya, parameter sini. Ya, boleh lah. makasih Kak. Kok kosong. Nah, oke. Jadi untuk bab 4 ini sebetulnya aku skip dulu ya, mungkin langsung ke bab 4 dulu ya. Jadi itu estimasi ST dari data lengkap. Data lengkap nih sebetulnya logikanya di mananya sih? Data lengkap tuh artinya kita tuh menganalisis orang tuh benar-benar dari waktu hidup sampai meninggal, itu contoh data lengkap. Kalau misalkan data tidak lengkap tuh contohnya gini. Misalkan kita tuh di sini, tuh ada orang yang misalkan ngikutnya dari lahir nih. Dari lahir nih, dia ngikut sampai ketika umur 50. Udah dari 50, dia hidup ya sudah gitu. Kayak jadi dia tuh kayak terpotong di kanan kan. Jadi kita nggak tahu dia di kanannya tuh ngapain gitu. Istilahnya tuh kayak gitu supaya tahu ini data lengkap atau enggak. Jadi kalau misalkan lengkap tuh biasanya tuh dari awal sampai meninggal itu data lengkap. Kalau misalkan sampai umur 50 doang, setelah umur 50 dia bebas ngapain, ya itu berarti artinya incomplete data ya, karena dia terpancung gitu. Nah, biasanya sih, ya, tapi sih karena di luar di waktu pendek kan, semua individu ditunggu hingga semuanya meninggal karena dia complete data. Jadi tidak boleh ada individu yang mengundurkan diri. Jadi asumsinya semuanya harus meninggal ya ini. Kalau misalkan incomplete data yang tadi aku bilang tidak ditunggu hingga semuanya meninggal. Jadi kayak di suatu threshold 50 ini kalau misalkan lebih ya udah dia bebas mau ngapain. Dan bisa ada pengunduran diri, ada informasi yang tidak lengkap, misalkan tanggal lahir, alamat, waktu mendaftar, ya sih tapi ini harusnya enggak sih dengan apa namanya secara komplit data untuk estimasi ST sih nggak pengaruh. Nah ini untuk ST, jadi ini udah masuk ke penaksiran parameter ya, estimasi atau menaksir dari ST. Misalkan terdapat n individu dalam satu pengamatan, jadi ini masuknya ke binomial ya. Ini kalian saranku sih mengertiin yang ini, nulis fungsinya ini, yang ini, gua highlight-nya. Karena dari NT itu kan banyaknya survei hingga T, itu berdistribusi binomial, dengan banyaknya orang tuh kan N, banyaknya sampel yang diambil, dengan peluang hidup tuh ST. Sebetulnya masuk akal kan ya, secara logika. Karena dari banyaknya orang yang hidup saat T, itu ya pasti berdistribusi, ya pasti kan dari anggota N ini, dengan peluang hidupnya sebesar ini kan, sebesar ST ya. Sebetulnya cukup masuk akal, karena dia kan peluang hidup, banyaknya orang dikali peluang hidup gitu, untuk banyaknya orang yang hidup. Sehingga kalau misalkan kalian udah ngerti ini, nanti yang atas ini ya udah ekspektasi MT ya udah pasti N dikali P kan, karena P-nya itu ST ya udah kita kaliin dengan proses survivalnya terhadap T. Lalu variasi dari NT itu adalah MPQ. MPQ itu berarti N dikali ST satu min ST, atau kita bisa tulis seperti ini. Nah, untuk ekspektasi ST sendiri ini itu nilainya sama dengan ekspektasi NT dikali N. Ini artinya ST ini penaksir ya, ST itu penaksir. Ini tuh kalau misalkan ada kayak gini tadi penaksir, apakah penaksir itu untuk nilai dari ST sendiri. Dan kalau misalkan kalian ingat ekspektasi dari ST penaksir ini sama dengan ST ini, maka dia penaksirnya tak bias ya. Jadi makanya ST-nya kita pilih NT per N supaya, karena kan ekspektasi NT itu kan sama dengan N dikali ST ya. Nah, supaya super N-nya bisa coret sama N yang ini, sehingga ST-nya itu penaksir tak biasnya itu NT per N. Cara pikir. Ya aku sih. Makanya dia jadi ST kan, ini udah paham di sini. Nah, ini kan jika ekspektasi dari suatu penaksir ST adalah ST, maka penaksir tersebut tidak bias untuk ST. Untuk variansinya juga sama, kita coba buktiin kan seluruhnya sama aja ya. Variansi dari NT. Ini ingat ya, per N, jadi N-nya kuadrat keluarnya karena variansi. Sehingga variansi dari NT sama dengan ya N dikali ST kali FT, tinggal substitusi aja sebetulnya. Jadi untuk perhitungannya tuh ekspektasi ST dan variansi ini bisa tergantung dua cara. Cara yang pertama tuh pakai data observasi real. Jadi ya gini sih sebetulnya kalau secara logika dalam permodelan, kalau misalkan kalian ada data-data kayak gini ya, data kayak gini. Nah ini kan kalian kan sebetulnya bisa taksir langsung kayak tarik garis gitu. Ya ini kurang mencong sih, cuman supaya kelihatan ini. Maksudnya gini. Garisnya. Nah ini kan garisnya kalian estimasiin
Jadi garis ini sebagai penaksir untuk ST-nya nanti. Dengan ilustrasi N individu tercatat pada waktu meninggalnya dunia. Nah, dari meninggalnya itu biasanya ada dua, ada yang eksak, ada yang kematian di akhir tahun. Jadi itu kalau misalkan eksak itu gini. Misalkan dia matinya ini di umur 36,8. Nah, ini di sini dia mati, tapi kalau misalkan yang satunya dia asumsikan tuh matinya di 37 gitu, di akhir tahun. Dan ini bakal kepake tuh nanti tuh kalau misalkan yang 36,7 tuh TX namanya. Ini TX, kalau asumsi dasar. Kalau misalkan yang 37 ini ternyata tuh KX, kertet. Yang udah harusnya 36 ya kertetnya. Yang udah dilalui itu nanti kertet jadi nggak usah bingung kalau misalkan TX tuh immediately die langsung dia di situ. Kalau KX yang sudah dilewati itu berapa lama? Atau enggak bisa pakai fungsi distribusi dengan asumsi ST mengikuti distribusi tertentu ya. Jadi sama aja ya kayak tadi ya. Ini kan ST-nya ngikutin NT per N dan NT-nya berdistribusi binomial kan. Jadi kalau kalian lihat. Nah ini mungkin lari ke contoh. Misalkan tempo baca kegagalan atau failure time terdapat 8 komponen dengan T sebagai berikut ya ini ya T-nya ya. Langkah-langkahnya ya buat garis bilangan. Kalau enggak minimal kalau aku sih biasanya buatnya 0 gitu kan. 0 ini 12 gitu kan. Ya sebetulnya sisanya tinggal dimasuk-masukin aja misalkan 3, 4, 5 gitu kan. Dan sisanya. Nah, kalau misalkan kalian pakai observasi, ST-nya tinggal dicari aja. Kalian kan tahu kalau misalkan S0 itu sama dengan 1 kan ya. Jadi kalau misalkan di sini ada 3 nih, ada satu orang meninggal nih misalkan, satu orang meninggal nih. Di sini berarti sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan sisa 7 per 8 yang gitu deh. 7 per 8. S3, 7 per 8. Sisa yang hidup. Dan seterusnya, baik dia bakal sampai kurang. Jadi nanti ST-nya itu bakal dibuat kayak gini. Nah, bisa buat kayak gini bagi kasus kayak yang di bawah sini. Dan grafiknya ST-nya kalau misalkan kayak gini karena discrete berarti pasti itu ya fungsi tangga ya. Jangan sampai salah ya fungsi tangganya. Pasti fungsi tangga ya dia. Kalau kalian perhatiin di sini. Kalau misalkan discrete fungsi tangga ya. Dan ini makanya dia ada step function ini penting sih sebetulnya. Nah ini contohnya kalau misalkan ST-nya lewat distribusi. Misalkan T-nya itu berdistribusi uniform di antara 0 sampai 15. Ini berarti fungsi peluang T-nya tuh 1/15 ya. Ini FT-nya. T-nya. 1/15 karena kan apa namanya? Dia dari 0 sampai 15 dibagi sama rata. Di interval ini makanya dia jadi 1/15. Ketika FT ya udah tinggal diintegralin kan. Integral 0 sampai X, 0 sampai X. FT berarti integral 0 sampai T dari FT dt. Jadinya kan T per 15. Nah, kalau sintasnya kurang 1 kurang. Gampang sebetulnya. Makanya kalau misalkan kita kayak gini, kita tahu ini ekspektasi nggak boleh gini ya. Ekspektasi ST gitu kan. Itu ya bentar. Nah, jadi kita bisa cek kalau misalkan ST-nya itu menggunakan pendekatan distribusi. Kita bisa cari variansinya sama ekspektasinya ya dapat kayak gini lah ya. Ambil sama sih kayak gini biasanya. Lalu untuk dicari ekspektasi ST dan variansi itu bisa pakai dua cara. Yang diberikan pakai distribusi. Kita bisa langsung masukin rumusnya ya kalau misalkan udah dapat dari distribusi. Distribusi berarti pakai cara yang tadi ya. ST, FT dibagi N tetap sama. Ini ekspektasi dari ST sama dengan ST sendiri. Jadi makanya tetap sama. Jadi kalian tetap kepacunya tuh kalau misalkan yang pakai distribusi, kalian harus pakai yang ini sama yang ini lagi, yang ekspektasi ST. Jadi balik lagi ke sini. Jangan lupa ini tuh emang rumus dasarnya soal. Kalau enggak ya turunin aja lah. Kalian hafalin aja NT berdistribusi binomial N, ST gitu. Nah, terus tinggal dimasukin deh angkanya.
Misalkan variasi dari S6 gitu kan. Ya udah kita masukin 1 dikurangin T per 15 berarti kan T-nya 6 kan, 6 per 15 dikalikan dengan T per 15 dibagi 8 karena N-nya ada 8. Kalau misalkan kita pakai yang data observasi itu juga hampir sama. Caranya ya tetap sama, langsung masukin ke fungsinya. Tapi ini ditaksir dari data. Jadi kita yang ini, yang tadi taksiran ini, kita langsung pakai yang grafik yang ini. Tapi kalau yang ini, kalau yang atas menggunakan fungsi distribusi, nah ini kita harus cari fungsi kesintasan dulu sama fungsi distribusinya kita masukin. Nanti baru masukin angka. Gitu cara kerjanya, cara bedanya tuh di situnya sebetulnya. Lalu untuk dari distribusi dari DT dan NT, DT itu ya pembacak meninggal banyaknya dunia dan banyaknya individu hidup saat T ya. Jadi NT itu ya banyaknya hidup yang banyak orang yang hidup saat T gitu. Jadi otomatis yang dead kan ya pengurangannya gitu kan. Orang yang hidup sekarang dikurangi orang hidup yang akan datang gitu. Logikanya seperti itu. Nah ini jangan lupa ini juga properties, suatu properties yang cukup penting. ST dikali T sama dengan T dengan yang di divert Q0. Jadi mungkin aku sih harusnya awalnya pengennya ngasih tentang cara bacanya dulu ya, soalnya cara bacanya sih penting sih. Jadi misalkan ini kan ST ini kan, aku biasanya sih tulisnya tuh S0T. S0T ini ada apa? Orang yang hidup dari saat umur 0 tahun hingga T tahun, itu artinya S0T. Lalu dia kemudian tuh mati setelah dia berumur T 1 tahun kemudian kan. Logikanya kan gitu ya, secara logika. Jadi sebetulnya secara notasi udah masuk akal ya. Kalau misalkan orang yang hidup dari umur 0, orang dia tuh udah hidup 0 sampai T, dia udah dijamin karena dia udah fungsi kecerdasan maksudnya perkalian tuh dia udah dijamin sampai T, dia hidup. Lalu tuh dia tuh mati. Ini kan umurnya sekarang kan karena dia udah hidup sampai T, dia umurnya T. Kemudian dari T dia mati, dia kemudian tuh Q1 artinya dia tuh mati setelah 1 tahun pertama, mati di antara itu. Jadi kalau misalkan gue gambarin ini T plus 1, ini dia tuh mati di sekitar sini. Oh mungkin meninggal ya bahasa itu ya, bahasa halusnya lah ya. Nah kalau misalkan kayak gini, logikanya ya udah dia tuh artinya divert kan, logikanya divert divert itu mungkin ya bahasanya agak itu ya, agak Inggris ya. Divert tuh artinya kayak kematian yang tertunda. Jadi dia tuh ditunda sebanyak T tahun. Sebetulnya masuk akal kan? Orang yang matinya ditunda T tahun, ya udah orangnya artinya harus hidup sampai T tahun dong, baru dia boleh mati ya. Karena dia ditunda selama T tahun. Dan kemudian ini notasinya T 1Q0. Artinya dia tuh dari umur 0 tahun, dia sampai T tahun, dia ditunda dulu kematiannya, lalu kematiannya tuh muncul tuh ketika di antara T sampai T plus 1. Jadi kalau lihat notasi, dibayangin aja ya. Jadi sebetulnya sih nggak perlu dihafal sih kalau setelah lihat dari pembacaan notasinya ya. Ini juga yang penting, dt ini merupakan binomial dari n, dari t divert q0 sama kayak tadi. Ekspektasinya ini, variansinya ini, kovariansinya ini aku take note benar ya, ini biasanya pasti masuk sini. Oke lanjut. Jadi karena dia divert, kita sebetulnya bisa ngubah dari sini dengan t. Aku biasanya sih kasih ini ya. Ini t yang di sini tuh maksudnya t0 ya, yang ada di sini. T0 itu seorang yang berusia X gitu kan. Jadi misalkan, ini aku tulis ulang, T0 lebih besar dari T, ini PT, T, T plus 1 dengan syarat tadi ya. Jadi intinya tuh seseorang dengan umur, ini harusnya T-nya kecil ini nggak besar ini harusnya. Kecil ini, salah ini notasi. Ya, kayak gitulah logikanya. Lalu untuk ini penaksirnya, bisa dilihat ya, ini penaksir dari TQ0 ini sama dengan DT per N. Ini setahu aku udah ada di sini ya. Jadi ini kalian nggak usah bingung, ini penaksir. Ya udah penaksir dari ini tuh fungsi dari taksir, ini tuh penaksirnya. Dan ini keadaannya bias atau tak bias.
Tapi yang biasanya yang preferable itu memang tak bias. Diambilnya yang oke, ini mungkin masuk ke contoh soal ya, complete data artinya semuanya fill, oke. N-nya ada 20. Lalu untuk yang ini 2Q0 ini kita bisa langsung taksir dengan menggunakan DT per N ya, karena DT di per Q0 ini kita bisa langsung masukin rumus, aman sebetulnya. ST3 ini juga sama ya, MT per N. Kalau misalkan yang ini dia pakai DT per N, kalau ini pakai MT per N, sama aja. Untuk ini juga sama aja. Lalu untuk variansinya kita perlu ingat ya, kalau misalkan dia itu kan berdistribusi apa tadi di sini? Yang aku garis ini. Nah, ini kalian mesti ngapalinnya dari sini. Variansi dari situ itu NT, Uni, dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya tinggal masuk-masukin aja sih di sini rumusannya. Pokoknya kalian harus tahu yang kalian masukin itu apa sebetulnya. Dan kalian udah ada cicit kan ini nanti ujian. Harusnya sih aman sih. Ya, bagus banget. Guna banget maksudnya yang dikasih yang masuk semua soal. Oke sih sebetulnya. Mana lagi nih teori? Ada lagi teori. Oh ini estimasi dari hasil dari bentuk PT. Nah, kalau misalkan kalian secara logika, aku pengen pecahin dulu ya sama kayak tadi ya ini ya. Ini tuh ST itu artinya aku tulis biasanya. Kenapa? Oke, aku lanjut. Jadi S0T ini tuh kita bisa tulis sebagai seorang yang hidup sebanyak T tahun dari umur 0. Nah, kalau misalkan kayak tadi logikanya, kalau misalkan aku pengen nih, dari S0T ini kan orangnya kan bisa hidup T tahun ya. Kenapa aku nggak buat gini aja? Orangnya umur 0 sampai 1 dia hidup. Dari 2 sampai 1, dari umur 1 dia sampai 2 hidup. Dan seterusnya sampai dia itu umurnya tuh katakanlah T-1 kan, sampai hidup T. Sebetulnya nggak masalah kan? Karena intinya kan kayak tadi kan, satu panel artinya dia tuh peluang dia dari 0 sampai 1 hidup, peluang dari 1 sampai 2 hidup, dan seterusnya kan, sampai ST gitu. Sampai dia ada umurnya T-1 dan dia hidup sebanyak 1 tahun, ya artinya sama aja dong peluangnya. Dan peluang itu bisa perkalian. Makanya dia bilangnya dia pakai estimasi di sini. Dan ini kalian bisa pakai S3 per S0. Jadi karena ini saling coret ya. Kalau kalian lihat. Coret, coret, coret. Enggak, ini enggak coret. S1 sama S1, jadi sisa S3 sama S2. Secara logika gitu. Nah, ini pembagiannya ya mungkin ya. Dari ilustrasi garisnya gimana, dari observasi, ini kok misalkan satunya lagi dari distribusi dan dari rumus. Interpolasi ada linear, eksponensial, dan hiperbolik. Sebetulnya ini pentingnya sih ke hafalin rumus yang ini sih. Saya langsung pakai rumus kalau ini. Pengenal kayak gini. Dan ini kalian mesti tahu yang linear itu pakai yang distribusi seragam, eksponensial pakai aja konstan, lalu ada lagi hiperbolik pakai yang Baldacci. Nah, ini juga contohnya kovariansi dari ini kalian harus tahu ya tadi ya. Tadi udah disinggung kovariansinya dari TQ ini karena penaksiran DT per N, dan sifat dari kovariansi itu aku mungkin tambahin dikit dari sini. Nah, kovariansi dari AX tambah koma BY itu tuh sama dengan A dikali B kovariansi X, Y. Jadi kayak gitu makanya dia bisa buat properties yang kayak gini. Nah, dia kan ngambilnya langsung comot dari sini, langsung baru dia bawa ke sini ya. Baru dia bawa ke sini jadi hasil akhirnya ini. Jadi contoh soalnya lagi kalau misalkan dia tanya ST, SR, ya udah berarti kan karena ST, SR itu kan NT per N, NR per N, kita bisa sebagi, kita langsung masukin lagi gitu kan. Kita kembalikan lagi ke semula. Jadi nanti bakal bisa langsung dapat kovariansinya ini tuh ya udah ini. Gitu aja sih sebetulnya. Balik-balikin lagi. Ini latihan soal ya, dikerjain ini pasti masuk. Aku banding jamin di tabelnya harusnya pasti masuk.
90% masuk ya pasti. Nanti paling beberapa dikosongin gitu kan. Ini dikosongin, ini dikosongin, ini dikosongin, nggak dikasih semua gitu kan. Yang merah-merah ini kan subfungsi sendiri. Jadi memang kalian harus tahu apa namanya rumus formula rekursifnya ya. Kalau misalkan observe depth ini logikanya secara logika kalau kalian lihat awalnya ada 1000 nih. Wah, peluang matinya 0,2. Ya udah, 1000 kali 0,2 200. Ya udah yang meninggal 200 orang gitu kan. Wah, misalkan nextnya 150 orang nih yang meninggal nih. Terus gimana dong? Ya udah, berarti kan karena 100 dikurangi 200 ini kembali ke 800. Ini udah otomatis keisi ya. 800. Nah, dari 800 ini ternyata tuh meninggal 150. Ya berarti 150 bagi 800 berapa? 0,188 ini pasti hasilnya. Dan estimation survival functionnya itu ya udah dua apa namanya? Dari yang sisa yang kan udah seper ini ya. 200 bagi 800 nih. Nah, bukan ini 0,8 harusnya. Oh ya, 200 bagi 1000 ya. Tasnya ini. 200 dibagi 1000 terus sama dengan 0,8. Jadi sebetulnya main di rekursif aja dan sebetulnya mainnya di logika aja sih. Nggak perlu dihafal sampai rumusnya sebetulnya. Cuma kan udah ada rumus, oke lah. Udah sini semuanya bakal ngulang-ngulang terus ini rumus rekursifnya. Aman nggak untuk 4 sebetulnya? Oke lah ya, berarti aku anggap aman lah ya untuk bab 4. Mungkin aku lari ke bab 1 dulu ya, supaya lebih ke dasarnya dulu. Jadi sebetulnya distribusi ini kesintasan ini sebetulnya itu yang pertama itu kalian memahami dari cara bahasa atau tutur bahasanya sebetulnya. Kalau misalnya kalian udah paham di tutur bahasanya, seharusnya gampang untuk soal dari kesintasan sendiri. Misalkan pembacak dari X ini kan usia seseorang tersebut sampai meninggal, dan ini tuh continue X ya. Kalau misalkan continue kita tulisnya pakai TX. Sebetulnya tuh TX tuh secara kata-kata kita bisa tuliskan itu mungkin ini ya, dia tuh kayak ubah acak usia yang berusia X. Jadi misalkan ini tuh namanya tuh ya ini kita tulisnya X ya. Berarti artinya dia tuh ubah acak usia seseorang yang berusia X. Soalnya kan kita nggak tahu orang itu hidup sampai kapan dan kita emang pengen ngemodelin itu gitu. Jadi kalian udah harus tahu kalau misalkan teks itu ubah acak usia seseorang gitu. Oh jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ada tulis misalkan lebih kecil dari T gitu kan, ya udah berarti usia seseorang kurang dari T gimana loh? Ya udah kita pakai fungsi distribusi. Kalau misalkan kurang, kalau misalkan lebih, dia artinya bisa survive kan. Apakah baca ke seseorang tersebut berusia X itu lebih besar dari T? Ya udah berarti artinya dia survive terhadap T waktu ya. Jadi kalian ngertiin aja gitu dari fungsi-fungsi yang telah dibuat ini sebetulnya. Jadi ada fungsi kesitasan, fungsi distribusi kumulatif, dan fungsi peluang, ada fungsi hasad ya. Dan itu kalau misalkan fungsi kesitasan, ya yang tadi, PX lebih besar dari X, kesitasan itu 1 min FX ya. Ini. Dan kalau misalkan yang tadi, karena waktunya pasti ada jeda-jeda tadi tuh, yang empat tadi, akan ada di karena ada waktunya pas di sini, katanya fungsi tanggal untuk estimasi. Sifat-sifatnya ini hafalin, ini penting banget ya. Sifatnya ya 0 sampai 1 untuk SX, limit untuk minus tak hingga, tapi di sini karena usia tak X menuju 0 ya. Karena kan nggak mungkin orang usia X tuh orang-orang maksudnya umurnya lebih kecil dari 0 kan ya nggak mungkin ya. Jadi makanya 1 gitu kan. Limit X menuju 0 1, tapi ya karena dia tanya sifat untuk SX secara umum, ya udah kalian tulisnya minus negatif. Dan limit untuk X menuju tak hingga ya 0 gitu kan. Karena semua orang yang hidup pasti akan meninggal. Itu bahasa quotes-nya lah ya. Lalu dia itu juga termasuk ke limit kontinu kanan, dan fungsi monoton tidak naik ya. Nggak mungkin naik ya dia, pasti turun. Meskipun dia maunya garisnya gini terus gitu, tapi dia tiba-tiba turun, pasti turun. Jadi makanya dia bilangnya monoton tidak naik. Karena dia bisa tetap sama gitu, remain at the state gitu. Lalu fungsi distribusi kumulatif ya sama 0 sampai 1.
Sama juga, tapi hati-hati ya, ini dua-duanya kontinu kanan ya, nggak ada yang kontinu kiri ya. Ntar disangka lagi, oh karena SX kontinu kanan, FX-nya kontinu kiri. Wah, ntar ditanya itu siapa yang ngajar tuh. Catatan untuk kasus diskrit, FX-nya juga fungsi tangga ya. Jadi kalau misalnya kasus diskrit, SX fungsi tangga, FX fungsi tangga. Nah ini sebetulnya main ke TP ya. Balik lagi ke TP, cuman aku nggak mau ulang lagi, langsung aku skip aja. Jadi itu fungsi hazard. Ini biasanya kalau di tahunku sih masuk ya ini ya. Fungsi hazard itu ada 3 definisi ya. Yang pertama, fungsi peluang bersyarat dari seseorang dalam waktu yang singkat. Lalu yang kedua, perubahan yang perubahan yang terjadi yang atau merupakan laju. Kita bisa tulis dengan menggunakan limit atau kita juga bisa menggunakan rumusan lain yaitu merupakan rasio. Jadi ini ada 3 ya, udah aku tandain juga sini, nanti aku kirim slide-nya ya, udah aku tandain ini. Dan fungsi ini merupakan laju kematian ya, cause of mortality. Jadi laju kematian seseorang lah ya. Dan fungsi hazard nih biasanya sih kita tuh pakainya mu ya biasanya. Fungsi hazard atau failure rate. Jadi itu karena kalau kalian lihat kan ini force of mortality ya sebetulnya. Bahasa Inggrisnya ya. Sebetulnya bisa kalian bilang tuh kayak gaya untuk membuat seseorang tuh meninggal dengan kurun waktu yang cepat. Makanya dia bilang kan delta X itu sama dengan 0. Karena dia tuh kayak pengen tuh membuat, apakah dengan gaya berapa sih kita tuh butuh untuk membuat orang ini meninggal dalam waktu sekejap gitu. Bahasa bahasa aktornya mungkin kayak gitu ya. Dan ini force of mortality ini aku kasih tahu ya, ini nggak mungkin bisa lebih dari 1 ya ini ya. Ini bukan kayak oh karena SX, FX cuma 1, HX mentoknya cuma 1, nggak gitu ya. Jadi belum tentu ya ini ya. Dan ini HX besarnya yaitu fungsi kumulatif hazard. Ya ada ya mirip-mirip kayak FX saya, kalau misalkan FX kan F besar X gitu fungsi kumulatifnya. Jadi kalau misalkan HX ya ada HX besar ya. Ini hubung-hubungannya perlu dipelajari ya. Ini kalian coba turun-turunin sendiri, kemarin sih waktu ujian sih ada yang masuk kayaknya seingatku. Hubungan-hubungan ini. Sebetulnya kalau kalian ambil dari cheat sheet itu bisa sebetulnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih. Kalau misalkan cuma kalau takut ditanya hubungan antara keduanya langsung gitu kan, itu yang masalah sebetulnya. Kalian kan sebetulnya kan bisa kan, oh fx dari sx, ya udah dari sx ubah dulu aja ke fx, dari fx terus diturunin gitu kan. Sebetulnya mau dipaksa kayak gitu kan bisa kan, turunin dari fx selesai kan. Tapi kan nggak bisa ketemu langsung hubungan langsungnya gitu. Sebetulnya kan bisa langsung satu min add gitu kan. Ubah lagi ke form yang kayak gini gitu. Yang susah sih untuk fungsi yang force of mortality ya, soalnya tuh pangkat minus dari 0 sampai T nggak salah. Dari HP gitu kan, dari S dan teman-teman. Ini yang ini. Ya rumusannya ini kalian coba cari sendiri lah untuk FX ketahui SX dan HX dan lain-lain ini ya hubungannya ya. Coba ini secara kalkulus saja, ini secara kalkulus sudah kebukti kok. Nah ini tadi selesai ya latihannya ya, definisi hazard rate udah dijelasin, tadi ada 3. Lalu untuk dalam keadaan bermotor ini sebetulnya nggak ada masalah ya. Ini soal-soalnya masih oke. Fungsi kehidupan nih fungsi kesintasan ya, jangan bingung ya. Ini fungsi kesintasan dan gambarnya ya gambarin aja sih sebetulnya, nggak ada masalah ini. Sebentar ya. Nah ini gambarnya contohnya kalau misalkan usia motor gitu ya. Ini kalian tulisnya bu bacaknya ya. Latihan tulis bu bacak udah dapat modelis juga kan. Nah udah dapat modelis, kasus bu bacak, bingung lagi ntaran. Takut soalnya kadang meskipun terkesan ya soalnya biasa aja, tapi kadang-kadang tuh jebakannya itu gini. Ini tanya dalam bulan, dia mintanya hari gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, paling di diskon kecil ya oke lah.
Ya ini fungsi kesintaksannya ya diturunin aja gitu. Ini kalau kalian tahu sebetulnya supaya gampang aja sih ya. Ini fungsi kalian mesti ya harus hafal sini. Ini eksponensial kan. Fungsi fx eksponensial. Jadi kalau fungsi peluangnya ya fx sama dengan karena dia lambdanya ini lambdanya 1 ya. Jadi kalau misalkan lambda 1 lambda pangkat min lambda x. Nah, ini kan karena lambdanya 1 ya udah berarti fungsi peluangnya 1. Ini pangkat min. Fungsi kesintaksannya ya udah tinggal dikurangin, tinggal diturunin. Ya udah ini pakai hubungan fx per sx. Dapat ya udah langsung ya. Kalau misalkan yang ini, ya ini kalian selamat menurunkan ya, pakai HT ini. Sebetulnya sama aja, nggak ada bedanya. Cuma nanti ini sebetulnya tuh kalian tuh dibawa, kalau misalkan fungsi peluangnya kayak gini tuh, itu tuh bentuknya sebetulnya mirip-mirip arah ke kompas dan kawan-kawan itu sih sebetulnya nanti. Sama ini ya, kalian kalau bisa logikanya, jangan lupa kalau misalkan main S, kalian ya jangan lupain aja kalau misalkan S0 itu 1, S omega itu masih 0. Ya ini jangan lupa, kebanyakan ada yang lupa gitu kan. Caranya gimana? Tiba-tiba lupa nulis ini, ya nggak akan ketemu. Sorry kok tekan stop share. Ya jadi jangan lupa lah ya, ini dua ini. Dan fungsi peluang itu 0 sampai 1. Ini fungsi kesintaksannya juga udah dibahas yang nomor 5. Nomor 5 itu ada kuncinya juga di sini. Nah, lalu untuk TQX yang tadi ya udah aku jelasin ya. Jadi itu fungsi peluang X akan meninggal untuk T tahun kemudian. Dan TPX ini merupakan satu bin TQX. Peluang X akan survive hingga saat usia X plus T. Sebetulnya bukan usia, iya sih usia X plus T sih, karena usia. Sebetulnya sih kalau aku sih sukanya pakai gambar ya. Jangan lupa digambar aja timelinenya kalau misalkan kayak gini. Dari X, ini misalkan X plus T. Tahun. Jadi dia tuh hidup sampai sini. Hidup sampai sini. Satu titik ini. Dia masih keadaan hidup. Lalu untuk bayi, ya untuk yang baru lahir, karena dia umurnya 0, jadi kita langsung pakai harusnya TP0 ya. Jelek banget generasinya ini harusnya. TP0 sama dengan S0X0T. Sorry. Karena 0, ya dia biasanya nggak nulis 0 ya. Cuma kalau aku sih, aku biasanya nulis ya, supaya tahu gitu benar-benar rumusnya gimana. Ya untuk QX ya meninggal 1 tahun kemudian. Jadi sebetulnya bukan meninggal 1 tahun kemudian, menurutku bahasa tepatnya bukan seperti itu. Kalau dari aku sendiri ya. Kalau dari aku sendiri itu lebih suka tuh lebih dia tuh meninggal di antara misalkan ini umurnya X ya. Ini X plus 1. Jadi dia tuh meninggal di antara sini gitu loh. Bukan meninggal 1 tahun kemudian. Ini kan kalau meninggal 1 tahun kemudian tuh kayak asumsinya itu dia tuh meninggalnya di sini. Pas di sini ya. Ya setelah aku pelajari lebih dalam lagi di ASDI dan itu ya bagus ini sih. Dia tuh matinya di sekitar sini. Dia tuh udah mati di sini. Jadi dia tuh nggak akan survive sampai 1 ini, nggak akan survive. Tolongnya tuh berapa? Jadi nggak mesti serta-merta dia tuh di 1 gitu kan. Nah kalau misalkan ini tuh sebetulnya tuh dia tuh malah tuh masih hidup di 1 ini, dia tuh masih hidup. Nextnya mati ya udah urusan nanti. Gitu. Jadi pahamin konsepnya ya, sama baca-baca itunya, ngebacanya, cara ngebaca gimana, soalnya ngebantu banget cara bacanya tuh. Misalkan TPX, TPX sih berarti secara logika gimana kalian anggapnya? Oh, ini kak orang yang dari umur X ya tuh hidup sampai X plus T tahun. Karena dia udah berhasil survive T tahun kan, peluang hidup kan. Jadi dong otomatis kita bisa pecah pakai caranya tadi ya sebetulnya. Pakai X S01 kali sampai bla 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 itu kan. Jadi nanti itu kalian sebetulnya nanti itu bisa bentuk rumusnya kayak gini. S0 X plus T bagi S0 X. Ya ada penurunannya. Ini kalian coba turunin sendiri dengan bahasa-bahasa kalian. Harusnya tetap sama sih definisi-definisinya itu. Ya, tadi yang divert, aku bilangnya sih divert ya.
yang tertunda T tahun. Jadi kalau misalkan kalian pengen gambar garis bilangannya, kalian gambar aja supaya lebih gampang. Maksudnya gimana yang digambar itu ya? Jadi misalkan nih orangnya umur X, oke, seseorang berusia X gitu kan. Dia tuh ada di sini kan X plus T berarti ya. Secara logika kan, ini T tahun gitu. Nah, dia itu ini tuh X plus T plus U. Nah, logikanya tuh gini. Orang tuh dia tuh pengen tuh itu peluang yang di sini meninggal di antara ini gitu loh. Jadi otomatis gimana dong? Ya orang itu ya harus sampai X plus T dulu dong. Kalau orang yang sampai mati di antara X plus T kan nggak bisa cari peluang ya. Jadi secara logika kita harus nyari dari X sampai X plus T dulu. Kita harus jamin dia tuh hidup gitu. Orang ini harus gue jamin hidup dulu sampai X plus T, baru nanti tuh mati di antara ini. Makanya dia tuh pakai, gue tuh mundur sebanyak T tahun gitu loh. Ini T itu waktu mundurnya yang di sini tuh. Nah, jadi secara logika sebetulnya ya bisa kita terus kayak gini juga gitu loh. Artinya apa nih kan? Ya artinya ya sama aja sih. Kayak misalkan orang berumur dari S0 SXT, ya artinya hidup dari umur S sampai T, dikurangin dikurangin dia tuh dari hidup dari antara ini sampai sini. Sebetulnya sama aja kan? Karena dari TPX itu kan arahnya gini ya. Jadi kan ini dikurangin dari ini. Coba ada cara buat bahasanya gitu. Harusnya sih nyambung semua. Oke, ini dapat kalian data tadi ya, sebetulnya masuk akal ya. Karena dia harus jamin sebanyak T dulu dan kemudian mati setelah dia umurnya, karena dia umurnya S plus T, dia mati di antaranya. Sesuai dengan logika yang tadi awal kita yang perkalian banyak itu ya. Ini ketit, K itu artinya ketit. Ya, ini udah di state sama Bu Nia di sini. Jadi kita tuh bisa definisi TX itu menjadi KX. Nah, karena sebetulnya kan kalau misalkan secara matematis ya, dari KX itu kan dia itu kan bilang kan, kalau misalkan KX itu merupakan banyak tahun yang sudah dilalui oleh seseorang. Misalkan nih orangnya umurnya 36,8 gitu. Jadi dia kan yang udah tahun yang udah selesai itu 36. Jadi sebetulnya kalian bisa pakai fungsi floor. Nah, pakai fungsi floor yang kayak gini. Sorry tulisan gue jelek. KX ini sama dengan floor dari TX. Karena dia akan ya bilangan bulat yang tepat di bawahnya TX lah, atau nggak sama dengan TX. Kalau misalkan udah bulat. Jadi distribusi dari K juga sama sebetulnya, nggak ada masalah, nggak ada perbedaan. Cuma kalau itu sebetulnya untuk continue dan ini untuk discrete. Bedanya cuma di situ aja sebetulnya. Nggak ada perbedaan lain. Ya ini berarti artinya SX-nya cuma mentok sampai 100 ya. Ya cuma sampai itu, sampai 100 tahun. Kita punya SX-nya. Ini artinya S0X ini. Seorang berusia 0 sampai X tahun. Begini samaannya. Jadi kalau misalkan kalian pengen cari kayak gini, sebetulnya saranku sih tinggal ubah ini ya. 1 dikurangin 20 P65. Ini nanti larinya ke 1 min. Nah ini tergantung. Kalian kalau misalkan dikatakannya radix itu yang L ini ya. Kalian bisa pakai L8. LX plus T per LX. Nah bisa pakai kayak gini juga. Atau kalian bisa langsung pakai yang tadi S0X plus T bagi S0X. Kayak gini-gini lah. Banyak ke X plus T lagi. Benar kan itu rumusnya ini? Nah ini kalau misalkan kayak gini fungsi fx-nya ya tinggal turunin aja cari fx gitu kan. What is the probability OS survive cumulative evolution function, yaitu tinggal cari integralnya aja sih sebetulnya nanti. Lalu untuk yang survival function yang bawah ini, tadi probability of newborn. Newborn itu artinya awalnya 0 ya. Who live to age, jadi dia tuh sebetulnya ya tinggal kayak tadi ya. Dia tuh 35 dan dia tuh pasti hidup ya. Ini tuh UTTX PXP0 1.
Ini Q, sorry. Mati ya karena dia mati. Jadi 35, 1 Q samanya ini. Aman kan ya sampai sini? Oke, aku lanjut ke bab 2 dulu ya. Kalau ada yang ditanyain atau mau tanya soal langsung boleh sih kirim di kolom chat aja. Kak, sorry banget. Cuma Ya. katanya pada mau langsung latsol aja. Oh, mau langsung langsung di chat nggak ada yang ngechat anjir. Oke lah. Mau langsung yang mana nih? Yang ini. Yang mana? Masalahnya semuanya sama aja nggak sih? Udah dibahas semua nggak sih? Atau belum dibahas? Belum dibahas Nah, dari kayaknya. tabel Ada 30 yang sama udah 13 di cheat sheet tabel. Hmm, ya sih yang mana? Kayaknya kelewat deh kayak yang exposure kayaknya maksudnya. Nah, nah, nah. Oh, exposure ini. Ini sebetulnya aduh, sih, mana ya? Bentar ya, aku baca-baca dulu ya. Ini aku juga lupa nih bagian yang ini. Ini kali ya definisinya. Sama kan? Exposure-nya. TX ya total orang-orang yang dikontribusikan, total orang-orang orang tahun di kehidupan yang dikontribusikan oleh kelompok setelah mencapai usia X. NLX ya jumlah tahun kehidupan yang telah dijalani oleh kelompok atau interval usia ditunjukkan X sampai X plus N atau orang-orang tahun kehidupan dalam interval usia. Ini kan definisi ada di sini semua kan. Kalau misalkan L ini radix, berarti kan sebetulnya TX ini kan ya jumlah L itu kan orang-orang yang hidup ya. Radix itu kan radix yang masih hidup dijumlah gitu intinya. Kalau misalkan TX yang ini tuh TX bintang nih kayaknya dari kertet ya ini ya. Tebakan aku sih kertet ini sih. Soalnya dia mulainya dari X plus 1, ya sama dengan X plus 1. Kalau misalkan yang ini harusnya continue. Ya betul ini continue ya, makanya pakai integral. Jadi dia tuh kayak ngejumlahin banyaknya orang-orang gitu. Banyaknya orang-orang yang hidup gitu. Dari tahun ke tahun. Gitu. Kalau misalkan NLX ini LX plus S dari NLX jumlah tahun yang dijalani. Oh, dia tuh kayak lebih ke jumlah tahunnya sih yang dijalani. Yang sudah dijalani dari kelompok interval antara X yang ditunjukkan X sama X plus N ya. Lihat dari persamaan 00 sampai dari 0 sampai N, X plus S. Jumlah orangnya dijalin dari 0 sampai N. Oh, ini mah orang-orangnya usianya X. Ini kalau ini. Kalau ini orangnya udah usia X, minimal udah usia X. Jadi logikanya kan LX plus 0,1 gitu kan. LX plus 0,2 gitu. Jadi ini tuh bakal dijumlah tuh sampai misalkan N interval gitu. Jadi misalkan kita tuh pengen nyari tuh banyaknya orang yang hidup dari X sampai X plus N gitu kan. Ya udah ini jumlahnya. LX tuh berapa, LX plus 1 tuh berapa, di jumlah semua ini, di sigma. Sebetulnya hampir sama. Cuman kalau ini kan mainnya tak hingga, tapi kalau misalkan yang N, dan ini mulainya dari 0 ya, tapi kan sebenarnya dia pakai dummy variable di X plus S-nya kan, kalau secara logika. Itu sih. Kita mulai nanya lagi.
Kan tadi katanya pada mau bahas soal yang Bunia itu sama soal UAS tahun lalu yang ada bab 4-nya. Makasih. Soal Bunia yang ini ya maksudnya ya. Iya benar. Oke, aku coba bahas ya, semoga masih. Jadi aku mungkin kasih clue-clue aja beberapa. Yang tadi yang ini udah dibahas semua yang ini ya, yang bawah sini ya tadi ya. Kalian coba perhatiin lagi di liputan ini udah ada semua di bawah-bawah itu, di soal-soal yang sebelumnya. Yang di bab 4 nggak salah atau bab 3 tadi itu. Udah dibahas. Kalau misalkan yang nomor 4 ini, yang nomor 5 ini sebetulnya kalian tuh ada baca di buku paket tuh ada semua Bro. Di buku paket. Bentar ya, aku cekin dulu. Yang nomor 5 skip aja. Tadi Bunia bilang nggak keluar besok. Iya sih nggak mungkin keluar sih itu agak brutal sih persamaannya sebetulnya. Soalnya nanti mainnya tuh di MUX sama dengan NT itu lan ini. Lan NT per NT oke lah, aku skip ya. Yang nomor 1 persis kayak tadi ya, udah ada jalannya soalnya nomor 1 ya. Jadi aku nggak bahas lagi. Mungkin yang atas-atas ini ya aku bahas ya. Ya sebetulnya bab 3 ini definisi transisi, ya ini kalian kan udah tahu dari 0 sampai X sampai sampai C ya. Jadi maksimal tuh C itu udah omeganya gitu. Dan dapat kehidupan tersebut dibangun atas dasar kohort 100.000. Jadi dari totalnya itu ada 1.000 orang gitu kan. Dari L35 itu ada 44.000 orang. Jadi kalau misalkan kita tulis kayak gini berarti 0 kita bisa tulis S0 itu sama dengan 1. Sebetulnya kalau kalian menulis ya S00 sama dengan 1 ya sebetulnya logikanya masuk akal ya sampai 1. Masih tetap 1 kan karena dia masih hidup kan saat itu. Dan ini itu nilainya tuh dari C min X per C plus X. Tapi aku biasanya ambilnya langsung bentar, S035. Bentar ya. Oke, kita bakal langsung pakai yang S035-nya ini. Ini tuh bakal nanti itu sama dengan ya udah kayak tadi LX plus T dibagi LX. Jadi sama dengan L35 tambah 0 ya 35 gitu kan berarti 44.000 gitu. Dibagi sama 44.000 ya dibagi sama 100.000. Jadi nanti hasilnya kan 0,44 ya ini ya. Ya tinggal masukin aja satunya pakai rumus yang ini berarti C itu kurangnya 35 C ditambah 35. Nanti ketemu nanti hasil C-nya itu mentoknya itu di 90. Harusnya 90 ya. Di 90. Lalu yang kedua, peluang bayi baru lahir sampai usia 60 tahun berarti ini kitanya itu P0 ini 60. Berarti ya S0 X plus T dibagi S0 sebetulnya nggak bisa tapi lagi-lagi pakai yang tadi ya L60 terus 0. Dan L60-nya karena kita kan sebetulnya udah dapat yang dari atas nih ya tabelnya ya. Ini kan udah ketemu kan tadi kan dari SX. SX itu sama dengan C min X per C plus X. Dan ini bakal pakai 90 min X 90 plus X. Nah ini nanti S060-nya berarti ketemunya 1/5. Jadi sebagai 1/5. Ya itu S060 berarti ini lagi. Pakai S060. Nah untuk yang C sendiri, misalkan seseorang berusia 10 tahun dan akan meninggal, jadi dia udah pasti hidup 10 tahun ya. Dan dia meninggal, nah jadi secara gambaran, tempat dulu aja, 30, 40, dan dia umurnya 10, jadi dia tuh ditunda 10 tahun, samanya ditunda 10 tahun, lalu umurnya dari 0, dan dia tuh mati di usia 30-40 nih. Oh, ini pakai ini aja berarti. Nggak perlu pakai divert.
Kalau yang ini langsung kita pakai yang definition tadi, berarti kan P 30, T 10, 40 ya, dikali S0 10. Karena dia udah dijamin hidup 10 tahun, lalu kita kalikan peluang kematiannya gitu maksudnya. Ya nanti ini tinggal pengurangan sintas lah ya, pengurangan fungsi kesintasan, lalu nanti ini tinggal dikali, tinggal substitusi nanti bisa dapat sih. Ya, aku lanjut aja dia. Kalau trik ini sebetulnya gampang ya, kita kan udah dikasih tahu nih fungsinya tuh Sx. Ini apa ini? Kenapa kok ada X lagi di sini? X. Oh ini, ya udah tinggal masukin aja mah ini. Ya udah berarti apa namanya? eh, X P0 dikaliin mu X kan. X P0-nya berarti kan LX. Ya udah berarti kan 25.000. Ya main pinter kalkulus aja sini mah. X pangkat 3 gitu kan. Tapi saran ya nggak bisa sih. Tinggal dibagi sama, karena ininya 0 berarti 64 pangkat 3 berarti 25.000 dikali 4 ya ini. Lalu dikaliin, nah ini turunannya dari ini agak males sih sebetulnya. Tapi nanti harusnya ini seperti X, X-nya coret nggak sih ini sama ini? Coret, berarti nanti hasilnya min D per DX dari LX bagi L0. Udah, main ke situ nanti. Nah ini kalau misalnya udah ketemu XP0-nya berarti LX dibagi itu tinggal dikaliin aja sih. Tapi ini delta hingga ini, delta hingga. Oh, enggak, ini mah sampai 80. Sampai 80 aja nih. Karena dia kan hingga ya sebetulnya. Ya udah tinggal ngikutin aturannya aja sih. Nanti ya ini pakai variansi, pakai rumus ekspektasi X kuadrat, kurangin ekspektasi X di kuadrat. Ini cuma ngitung aja ya, masalah ngitung aja ya ini ya. Aku nggak ngitung kalau misalkan cuma masalah ngitung. Terus kasih konsepnya aja. Lalu cara yang ini, cara-cara yang kita cantum ini kan ada LS plus 1. Nah ini sebetulnya logikanya, kalau misalkan kalian kerja kayak gini, itu biasanya yang kepake tuh yang ini. Aku sih biasanya sukanya pakai yang ini. Yang satunya ini pasti buat nyari satu variabel secara logika. Entah itu nyari LX plus 2 atau gimana, kan LX plus 2 bisa dicari ini kan di sini. Ya soalnya karena apa, ini MX plus 2 gitu yang dicari. Jadi gue langsung pakai yang ini. Ini nanti bakal ketemu tuh gua ini ini nanti pakai KX plus 1 sama dengan 0,25 kan. 25. Ini nanti sama dengan 1 dikurangin LX plus 2 per LX plus 1. Nah, nanti kan ketemu tuh LX plus 2-nya berapa. LX plus 2-nya ketemu berapa nanti. Lalu nanti masukin yang ini, yang 2 KX nih, aku jadiin P. Aku sukanya P sih. Aku jadiin P dulu. 1 min 2P X plus setengah ya. Nah nanti jadinya dari yang sini kita ubah lagi aja ke LX. Kita dari sini ubah ke LX. Nanti kita dari LX ubah lagi pakai yang ini, rumus eksponensial. Jadi intinya kalian ke bentuk yang, misalkan kalian carinya L, ya udah ubah semua ke L aja dari soalnya dulu. Dari soal ubah ke L. Nanti yang kalian perlu apa itu kalian baru cari pakai yang rumus yang di atas gitu. Kerjanya mundur mau nggak mau. Kerjanya gitu. Kalau pengen kalian gampang aja nih. Oke lah ya. Paling nomor laju kematiannya ini. Tentukan banyaknya orang meninggal di usia orang yang meninggal. Skip dulu lah ya, nomor 4 lah ya. Turunkan fungsi SPX terhadap X dan S. Dan sebentar ya. Ini TPX ya. Wait ya.
Sebetulnya ini tinggal turunin biasa aja sih. Ini bakal nanti sama dengan SX plus S per SX gitu kan. Nanti tinggal diturunin tetap S berarti kan. Kalau gitu per SX dikali D per DT S X plus S. Ini mirip banget sama bentuknya ini. Nah, mirip banget sudah bentuknya sama ini. Sama yang itu, yang fungsi Hazard tadi, fungsi kematian tadi. Ini kalau terhadap S ya. Kalau misalkan terhadap X, sebetulnya tinggal itu ya, tinggal pakai UDV sih. Kalau aku ya, lihatnya ya. Pakai yang itu apa namanya, U aksen V, dikurangi V aksen U, per V kuadrat. Pakai yang ini nanti, kalau misalkan terhadap X. Langsung lanjut, yang LX, 1000 akar 100 X, 0 sampai X 0 sampai 100. Nilai exactnya berarti sebetulnya tinggal ngitung aja ya. Pakai cara manual. Ini artinya pakai ini aku kasih ini cara manual. Bener-bener kalian masukin aja, kalian tabrak. Ini kan misalkan X kan, X-nya tuh kalian isi 36 tambah 1/4. Itu maksudnya cara tabrak tuh kayak gitu. Cara bener-bener manual yang kalian udah tahu. Terus kalian nanti kembalikan lagi ke NX, seperti itu. Kalau misalkan yang ini, nah ini kalian mainin di LX ya, LX kalian ubah-ubah pakai yang ini, yang ada di awal mana. Nah, pakai yang ini. Yang diketahui di sini semua. Ini DX-nya harusnya bisa diubah lagi sih ini. Jadi LX kan nggak salah. Ini pengurangan nggak sih DX-nya? DX-nya itu pengurangan dari LX nggak salah ya. Nah, ini kalian ubah lagi. DX-nya ini kalian tinggal ubah lagi. Nanti kalian bandingin antara hasil A dan B. Ya paling sih kalau aku sih jawabnya pakai tabel ya paling ini. Kalau misalkan pakai cara yang A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Ini juga sama ya. Ujungnya tinggal dibalik-balik ini. Tinggal dibalik-balik tuh maksudnya LX plus ini kalian tanya LX, kalian tanya QX, nanti paling dicarinya X plus 1 paling dari sini yang bisa dicari. Udah dibongkar pakai yang hiperboliknya di sini. Eh, nah itu kalian. Pakai yang hiperbolik berarti ya. Nah, pakai yang Balducci. Nah, kan betul kan yang diketahui X plus 1 kan dicari kan dari Q-nya. Udah selesai. Ini yang belum ya. Tentukan dari banyaknya orang yang meninggal saat usia 1 dan 4 dengan radix. Oh, ini nanti kalian tuh cari ke bentar, bentar. Saya aku coba ketik dulu ini. Ini tuh mu x sama dengan seper SXX ditambah turunan yang tadi kan nggak soal di atasnya. Oh ya pakai yang ini ya. Seper LX DX ini turunan dari LX-nya. Kalian coba harusnya sih ini bisa dicari. Mestinya nggak sih ini? Dicari aja mu. Nah, oh, L0, L4. Ini harusnya berarti bisa gini ya samaannya ya.
Cuma nyari ini tuh harus nyari Q-nya nggak sih? Nyari Q, wait, 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 wait. Kayaknya kan sesuatu deh. Kayaknya ini bisa deh. New X itu kayak nggak salah tadi itu di yang pertama. Nah, hubungannya mana sih? Nah ini ya, pakai hubungan ini ya. Hubungin lagi ke sintaksnya aja. Ini pakai lem harusnya bentar. Saya pakai yang seperti TPX. Aku ada deh, aku lupa ya rumusnya apa ya. Ini ujung-ujungnya nanti tuh pakai yang ubah ke fungsi sintas dulu aja deh ini deh. Ubah ke fungsi sintas, ubah ke fungsi sintas pakai yang itu pangkat ini. Pangkat min dari 0 sampai berapa itu mu x dx nggak salah ini. Sintasnya nanti dapat kan. Sintasnya setelah dapat nanti baru dimasukin ke rumusan awal. Ke rumusan yang ini pakai yang tadi pengubahan-pengubahan identitas itu harusnya dapat sih nanti langsung rumusnya dapat berapa angkanya. Pokoknya cari SX di lagiannya nih cari SX. Cari dulu SX-nya. Itu udah dapat, nanti tuh bakal langsung cari cari peluang 1 sampai underscore 0 sampai 4 dikalikan 1. Harusnya sih gini ya. Semoga nggak salah dah. Harusnya sih gini. Ini bawa-bawa udah semua kan harusnya. Udah jadi udah. Ini udah juga yang POV tadi, POV variasi. Ya, harusnya ekspektasi. Oh, ekspektasi S. Balik lagi kan nanti pakai NT per N. Nanti dihitung dulu SR-nya berapa, covariance tadi udah dikasih tahu berapa, harusnya nanti langsung cari ST-nya berapa. Udah sih, udah ada soal yang ini. Kira-kira ada yang mau tanyain dulu nggak? Atau pada udah bisa semua? Atau membahas UAS? Aku ngeliatin, ya sebetulnya udah ada di SAW nggak sih pembahasan UASnya? UAS nggak ada, Kak, adanya UTS. Oh, ada yang UTS, ya maksudnya yang UTS udah ada kan? Oh, ada. Cuma ada beberapa yang salah yang UTS. Coba deh, aku buka dulu ya yang di Pembahasan SAW-nya. UTS-nya. Ya, kasih. Yang mananya yang salah? Bentar, langsung aja tunjuk. Yang mana ya? Itu yang nomor, sekalian nanya nomor 2 deh, Kak. Itu yang nomor 2 tuh maksudnya model SX tuh model SX. Kayak eksponensial, compart gitu-gitu atau gimana, Kak? Iya, pakainya kan entar. Ini udah memudahkan SS menyatakan positif atau soal hal. Terdapat beberapa model yang tentu digunakan. Sebutkan dalam model SX. SX. Iya, kalau aku nangkapnya model SX-nya ya pakai Gompert pakai ham itu sih. Oke, aman, Kak. Makasih. Yang nomor 3, Kak, yang salah. Nomor 3 ya. Iya, salah di batas 2M3-nya sih. Sama kayaknya yang itu nggak bisa langsung nggak bisa langsung dikeluarin kayak gitu nggak sih, Kak? Kayak harus dihitung satu-satu, diintegralin atas bawah satu-satu. SX-nya AX plus. Sebenarnya salah ya. Wait. Wah, Sama parahnya aku. nilai A-nya juga kayaknya salah yang tadi. Ya, ya jelas sih. Bentar. Tapi ini B-nya dikasih tahu nih. Oh, pakai S0 sama dengan 1. Berarti otomatis kan B-nya sama dengan 1 masuk akal. Harusnya nilai A-nya, bentar, masa salah sih?
Aku mikirnya harusnya langsung S2 sama dengan 0,85 kalau dia pakainya F2, Kak. Hmm. Diketahui bahwa peluang hidup bayi lahir selama 2 tahun, dan ada bahasanya ada ini, diketahui bahwa peluang hidup seorang bayi yang baru lahir selama 2 tahun. Ini kayaknya bertahan hidup. Apa bertahan hidup selama 2 tahun apa? Iya ya, sebetulnya. Iya, harusnya ini S2 ini salah nih. Berarti kalau gitu langsung 2A+1 sama dengan 0,8 ya. Ya, A-nya ketemu berapa gitu kan. Iya. Hitungin lah ya. Sebenarnya 0,8 lah ya. Ya, sebenarnya masuk akal sih. Misalkan 0,85 memang peluangnya kan masih besar ya. Kalau misalkan hidup kan nggak mungkin kalau mati 0,85. Kalau saya bangun 2 tahun tuh harusnya kurang mungkin dong pulang segitu. Pokoknya segini ya, hanya 0,075 harusnya. Terus yang ini dari learn kan berarti kan learn X plus P. Ini benar, harusnya benar ya sebenarnya. Itunya benar, cuma pas dimasukin ke 2M3-nya kayak integralnya salah nggak sih, Kak, itu? Wah, ini yang M maksudnya mana ya? Nah, ini MMX ya berarti. 0 sampai N. Iya, ini ya salah ini. Maksudnya dari 0 sampai N ini. Ya nggak sih? Iya, 0 Nah, sampai 2. nah, harusnya ini berarti 0 sampai 2. Dan ini LX, SX plus S, DS. LX plus S, X plus S. Jadi sama juga DS. Ini kayaknya dia langsung keluarin ini ya. Tapi nggak tahu ya. Bentar. Ya, dia langsung keluarin. Menurut aku nggak bisa kayak gitu, Iya, iya. tapi Bentar. Gitu ya. DS, SX. Harusnya sih nggak bisa ya. Kalau ngeliat yang bikin. Soalnya nanti yang di bawahnya juga dia hilang jadinya. 0 sampai 3. Harusnya 0 sampai 2 semua harusnya nih ya. Batasnya 0 sampai 2. Eh, oh tapi apakah mungkin dia karena ngeluarin dari batasnya ini ya? Dikeluarin 3 ya? Paham maksudnya? Pakai pakai itu apa namanya? Apa sih itu namanya sih? Modifikasi lah. Nggak tahu ya, kalau di asli soalnya sering pakai gituan. Cuman kalian sih pakai yang ini aja, nggak apa-apa lah, pakai yang ini aja. Nggak usah ngikutin yang itu, daripada takut salah kan. Soalnya di asli bakal sering pakai yang kayak gituan, jadi kayak integralnya dikeluarin gitu. Dan bakal nanti diubah ke batasnya. Dia kan makanya kan batasnya kan ngubah kan. Batasnya diubah +3 di sini kan batasnya. Ini kan plus S, X kan, X-nya kan 3 kan di sini kan. Nah makanya dia kan X plus 3, lambda X plus 3, DX kan. D, D, DX kan harusnya kan di sini kan. Ini harusnya kebalik nih, ini X-nya nanti yang kuadratnya di sini ya. Harusnya sih benar sih. Soalnya dia juga ngubah ininya, ngubah dari sininya nih. Kalau aku lihatnya, kamu juga harus perhatiin dari lu pindah untuk ini ya. Jadi dia tuh kayak X plus 3 tuh dia misalnya variabel baru lagi sebetulnya sama dia. Kalau misalnya kamu misalnya lagi X plus 3 variabel baru kan, sebetulnya batas bawahnya kan karena X sama dengan 0 ya tinggal diubah kan. Cuman tetap pakai yang ini aja lah aku saranin ya.
nggak nyaranin pakai yang itu, pakai yang ini aja udah daripada nanti salah. Toh nanti kan kalian kan 3 kalkulator kan, beli pakai kalkulator kan besok kan, Boleh. ya sudah kalau gitu. Oh sih kira-kira ada mau tanya lagi. Nah ini tadi ada yang tanya ya tadi ya, fungsi distribusi ini, pakai fungsi distribusi itu gini, kalian tinggal masuk gini, ini kalian nggak usah di buat di bahasan ini, tinggal masukin aja, colokin aja misalkan FW-nya sama dengan lantai atau enggak nanti kan W-nya sama dengan seperti ya ya. Ya udah nanti kan ubahkan T sama dengan seperti W. Ya udah nanti tinggal masukin ke sini. FW sama dengan fungsi untuk dari W sama dengan W gitu kan. Dan karena kalian kan ubahnya F dengan FT itu disubstitusikan T itu kan dari eksponensial dari W kan. Nah, nanti tinggal dimasukin aja sebetulnya. Jadi FW sama dengan ya udah ini gitu. Langsung dimasukin aja kalau fungsi distribusi ya. Fungsi distribusi langsung tinggal cari eh, T sama dengan berapa, dibalikin, diinversin, T sama dengan berapa, nanti langsung dimasukin. Nggak usah susah-susah kalau gitu. Daripada nanti kalian pakai Jacobian, ya kalau kalian mau sih oke ya sebetulnya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanya lagi kah? Yang penting sih cukup latihan, cukup mengerti gitu kan. Kan mau nanya deh, yang TX tadi kan tadi Kak Tovel sempat bilang kalau TX discrete ini yang konteksnya bab 3 itu mulainya dari X plus 1 ya Kak? Yang Yang di bawah lagi sih Kak, di bawah. Di itu, di apa, di cheat sheet. oh ya di sini. Di, ya Yang itu. ini ya. Mm-mm. Kan tadi Kak Tovel sempat bilang itu buat Iya. discrete ya Ah, Kak. Nah, cuma aku sempat nyoba gitu di soal. Kayak kan aku nyoba ngitung ekspektasi pakai yang T0 per L0 sama yang jumlahin SX aja. Kalau aku coba, itunya ekspektasinya baru sama kalau dia mulainya dari nol, Kak. yang ini ya. Iya, Tapi memang secara matematik yang aku baca di ASCII sih tetap mulai dari S plus 1 ya. Memang dia rumusnya tuh kalau misalkan pakai kasket itu KX plus 1, kalau misalkan pakai yang TX tetap gitu. Ada berubah gitu. Yang aku baca di ASCII sih memang gini. Aku nggak tahu kalau misalkan secara penurunannya secara matematisnya gue nggak tahu. Cuman kalau yang gue tahu sih memang pakai KX plus 1 sama pakai TX. Soalnya secara logika tuh gini sebetulnya. Karena tadi. Jadi KX plus 1 tuh kan misalkan orangnya tuh mati di sini. Dia tuh kayak baru di apply itu baru dianggap mati tuh sih. Baru kayak istilahnya tuh kayak ya kuenya tuh di kanannya gitu. Memang hmm. KX plus 1 gitu. Cuman aku nggak tahu ya ini ya. Kenapa bisa gini aku juga masih belum tahu gitu. Soalnya buat kayak agak bingung gitu sih Kak, jadinya kalau ngitung ekspektasi harus pakai rumus yang mana, yang SX atau yang T0 per L0, karena hasilnya kan beda ya kalau X-nya nggak dari nol. Hmm. Satunya pakai rumus yang mana? Yang kalian itu ekspektasi pakai yang ini kan? Wait, Atau yang beda aku lagi? ngirim coretan Kak, bentar, Ah, baru mau ngirim. boleh boleh kirim aja dulu. Bentar, loading nggak kekirim. Kalau loading terus ya. Oh, udah masuk. Udah Di 12 orang aja nih malam-malam. di situ aku coba ngitung pakai jumlahan SX sama yang pakai tenol itu, Kak. Kenapa disensor lah? Biar soal lainnya nggak kelihatan, biar nggak salfok soal lain. Oke 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 berarti ya.
Hmm. Yang 3,03 tuh kalau pakai jumlahan X. Yang T0 per L0 tuh kalau pakai rumus yang bab 3. Kalau yang di sini aku pakainya mulai dari 0, tapi kayaknya jadinya sama. Kalau beda, nanti ekspektasinya 2,03. Ya, aku nggak tahu ya sebetulnya. Aku kemarin tuh ngitung pakai colok rumus aja, gue nggak terlalu pelajari gini. T0 per L0. Nah, tapi harus dari 0 ya, T0. L nya sigma L nya sigma L nya. Ah, tapi ini bentar ya. Aku juga nggak tahu sih ini oh, bentar. Variansi dari sisa waktu hidup dan variansi saat usia kematian adalah sama dan konstan. Oh, ini kayaknya karena ada asumsi deh. Ini bukan itu berarti bukan masuknya bukan ke discrete ini. Sorry. Karena ada asumsi gue belum baca ini. Karena dia ada variansi dari sisa waktu hidup dan variasi usia sampai kematian adalah sama. Jadi makanya konstan, jadi makanya sama gitu. Intinya tuh karena ada asumsi variansi ini sih. Jadi harusnya bener pakai yang ini aja. Gue nggak mau pakai Oh, bintang sih. Dan bintang sudah aneh-aneh sih. Jom bintang lain-lain lah. bintang kayak motis, maaf, otek. Jadi dari Eh, jelas itu makhluk kelam ya. itu berarti dari 0 ya, Kak, mulainya. Iya dari X0. nol aja. Yang ini Eh, aja. Yang Oke, ambil yang sama. aja. Sorry. Sama mau ini, Kak, di yang tadi itu kan ada yang hitung variansi ya. Hitung variansinya tuh bener pakai rumus yang em 2Y0 per L0 min sekian-sekian yang aku pakai di sana. Atau harusnya ada rumus ngitung variansi yang lain ya, Kak? Soalnya kalau ngitung pakai variansi biasa yang EX kuadrat itu, salah, EX kuadrat min EX dikuadratin, itu hasilnya minus. Tapi kalau pakai yang 2Y0 per L0 jadi nggak minus. Harusnya pakai 2Y0. Kalau variansi minus tuh udah nggak mungkin. Pasti salah itu. Cuman Oh, sih oke. kemarin sih kayaknya kemarin yang gue inget sih waktu gue sintas tuh memang ada yang nemu variansinya minus. Cuman kayaknya tetap pakai cara yang awal aja deh. Kalau minus nggak mungkin, jadi udah pakai cara yang awal aja. Oke, pakai cara yang Sama ngasilin kadang-kadang positif. kadang-kadang sering kayak nggak mungkin gitu aja. Dan menurut aku ya, ini pendapat aku pribadi, kalau misalkan ujian, mendingan kalian pakai cara yang udah pasti ibunya yang udah ibunya kasih. Misalkan dia ibunya kasihnya misalkan di cara ini, dia pakainya itu jadi itu. Soalnya aku kayak waktu UAS kemarin itu tuh aku kan coba belajar pakai Dixon ya. Sorry, bukan pakai Dixon, pakai yang di London mana punya ini buku ini bukan endorse ya guys ya. Gua pakai buku ini dan ibunya kan pakai PPT ibunya. Itu kan beberapa cara tuh beda gitu ternyata tuh yang diajarin ibunya sama yang dari paket. Dan hasil gue jadinya agak jelek ujian akhirnya. Jadi soalnya gue ikutin aja ibunya bilang apa. Pakai cara yang mana udah ikutin aja. Soalnya harusnya kan sudah kan sama kan. Cuman gue nggak tahu tuh kenapa bisa beda. Ya seharusnya pakai cara yang ibunya sih. Yang pakai cara yang ini. 2Y0 dibagi L0. Oke, makasih Kak. Aku udah sempat nanya ke ibunya sih, cuma ibunya kayak Bingung kan? bingung sendiri pakai rumus Ibunya yang bingung mana. kan? Soalnya Iya, ibunya tuh kemarin tuh bahkan sampai pernah bilang kan, loh bu ini kan cara kayak gini kan bisa kan, anggapannya juga kayak gini kan bisa kan. Terus ibunya bingung, ya dua-duanya bener ya jawabannya. nggak tahu lah Bu Nia begitu. Itu lah Makasih bu. Kak. Iya iya. Ya udah kayaknya ada mau tanyain lagi nggak? Udah paling udah jelas semua sini sih, tinggal kalian latihan aja sih, gua jamin kalian latihan harusnya sih 90 dapat lah.
Jessy tadi katanya mau nanya tapi nggak tahu Kak jadi atau enggak. Jadi Nah, mau akhir tanya apa? Mau akhir tanya ADW. eh pokoknya ini bab 4 deh kayaknya soalnya. Yang dari UAS tahun kakak Ini, UAS yang ini. yang UTS atau UAS? UAS. Wait ya, Tapi aku buka dulu ya. Ingat aku UAS. Bentar. Soal. Oh, ini udah dikirim langsung ya, Wak. Jelek banget aplikasinya. Sebuah studi, iya kenapa emang? Yang kamu bingung yang mana? aku bingung yang di C sama D sih. Kalau yang A sama B kayaknya aman. C sama D kan bukannya tadi udah dijelasin ya. Yang C itu ya udah variansi tapi pakai cara yang ini. Yang observasi sih yang aku bingung. Observasi itu kamu tuh buat ininya, buat fungsi tangganya tadi, yang sampai ST itu yang kayak gini loh, yang sampai beranak banyak gitu loh. Untuk T berapa, dari berapa, untuk T berapa, berapa, untuk T berapa, berapa, pakai yang ini. Ya udah FT-nya kan pengurangannya kan. FT ya udah satu punya ST kan sebetulnya. Mm-mm. Nah, setelah ketemu gitu nanti masukin lagi FT dikali ST dibagi M. Kalau misalkan yang ini, FT sama ST-nya pakai distribusi seragam. Jadi FT-nya seragam, fungsi peluangnya seragam itu kan 1/12 ya kalau gitu ya. Pakai yang fungsi 1/12. Jadi kamu kayak, kalau misalnya pakai fungsi distribusi, ya udah kamu lihat dari ininya aja. Kamu datanya kamu abaikan ini. Nggak perlu ada data. Tetap sama, caranya tetap sama. FT kali ST per M. Tetap sama, tapi FT sama ST-nya ini asalnya dari data kalau yang observasi. Kalau yang nggak observasi, asalnya dari distribusi, turunin dari FT sama dengan 1/12 ini. Nanti dapatlah rumusnya. Di T sama dengan 2 ya, masukin T-nya 2 gitu nanti, FT-nya nanti. Tapi Kak mau nanya, berarti kalau yang observasi itu nilai variasi kan tergantung T-nya milih apa kan Kak? Ya tergantung ininya lah. Eh, kan kan ST-nya kan beda-beda kan buat setiap waktunya. Iya, ya, dia ambil Kayak S2-nya misalnya, aja, ST-nya S2, ST, berarti kalau misalkan S2 ya ambil S2 ketika yang duanya masuk ini ya. Misalkan 3 gitu. jadi kita harus hitung ST-nya buat semua Iya, T-nya, iya gitu semuanya, variansinya. betul. Betul. Oh, saya Emang mikir harus kayak itu semuanya. Ya kalau mau ngitung sampai 2 bingung. aja sebetulnya bisa sih. Mau stop sampai 2 aja bisa. Cuman kalau gua sih ngitungnya sampai akhir ya. Ya takutnya nanti di minus nilai kan sayang kan kalau cuma di situ. Kalau cuma karena kurang doang. Oh, oke. Ini benar-benar ngitung satu-satu nilainya. Jadi tergantung dengan intervalnya ST-nya, Iya. berarti variansinya harus jumlahnya sama dengan interval itu ya. Enggak, maksudnya variansi sama gimana maksudnya? Kan aku coba kerjain. Jadi kan misalnya kalau misalnya variasi ST, nah kan berarti dia ST yang ST kali FT itu kan. Nah, Iya, tapi kan nilai ST sama FT kan bakal ganti-ganti tergantung ambil iya, iya, observasi iya. T-nya berapa. Tapi Nah, kayaknya dalam kasus ini sih gua, memang jawabannya sama nggak sih atau gimana? jawabannya sama Pakai dua cara ini. beda. Beda kan? Ya udah usah beda sih. Tapi memang ada beberapa kasus ST sama FT bisa sama sih sebetulnya. Soalnya emang jumlah matinya sama gitu ya, maksudnya. Atau gimana? Hmm. Sebenarnya masih agak bingung, cuman nggak apa-apa deh.
Bingungnya di mana ya? Bingung. Kalau tuntasnya aja. Bingung observasi dari tadi. Mau coba dihitung nih sekarang. Gua sih nggak masalah sih. Contohnya aja deh, kayak Jadi gini lah ya, ada data kan satu aja gitu. dari 1 sampai ini aku mulai dari 0 ya. Dari 2 sampai dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita bisa tuliskan, ntar gua ganti pencat dulu. Ini berarti ST-nya pakai yang ini ya. Ini berarti kan awalnya kan 1 untuk T kurang dari 1. Untuk 1 T 2 ini berarti kan ini kan ada berapa observasi? 12 orang ya. 12 orang mulai berarti karena 1 orang mati berarti sisa per 12 ya. Berarti 11 per 12. Karena misalkan ada 2 orang mati di T sama dengan 2, berarti ini jawabannya berapa? 9 per 12. Karena ini ada 2 orang mati lagi, berarti berapa? 7 per 12. Ya udah, buat gini aja. Sampai bawah. Dan ketika 2, kamu bisa lihat ini FT-nya tuh 9 per 12. Ini nanti tuh 9 per 12 dikali 3 per 12 dibagi 12. Ini untuk yang variansi pakai cara observasi. Kalau pakai cara yang asumsi selang, berarti kan itu kan, malas ya gue nuruninnya. T per 12 nggak salah ya ini ya. Semoga nggak salah, ini fungsi T-nya harusnya T per 12 ingat aku. Buat yang fungsi seragam, karena kan integral dari 0 sampai T, ST, DT ya. Ini nanti 1 per 12 hasilnya. 2 per 12 kan FT kan. 2 per 12 dikalikan sama 10 per 12 dibagi 12. Selesai. Ini cara yang seragam, ini cara yang observasi. Paham nggak sampai sini? Oke. Udah Oke, paham. clear ya? Udah clear. Oke. Sip, oke, aman kalau gitu. Ada yang mau tanyain lagi? Sebelum kita tutup, atau mau ada malam lagi ini? Aman guys, sintas guys. Gak usah tegang sintas. Sintas PMK aman. Cuma kalau dapat AB ya kepleset pastinya. PMK nggak aman. Aman mah PMK, itu kan apa namanya? PMK tuh yang apa namanya? Opsi Amerika Eropa itu nggak sih? Ya bisa lah, bisa. Ya deh, kayaknya ada yang mau tanyain nggak sampai sini? Atau udah selesai? Oke, kayaknya aku asosiin. Mungkin udah selesai semua ya. Thank you buat yang udah datang. Aku balikin lagi ke Hanina. Oke. Sekali lagi makasih Kak Tofel udah tutor apa ini? Sintas hari ini. Semangat ya. Semangat teman-teman semua ujiannya besok. Semangat lagi, harus langsung belajar lagi buat UMK. Makasih teman-teman udah datang ke tutor hari ini. Mungkin karena tadi kita buka dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, makasih Kak Topel, makasih semuanya. Semangat guys. Oke, thank you. Semangat buat semua ya.